Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian kehidupan rohani sebagai perjalanan. Kehidupan rohani merupakan perjalanan yang menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil dalam hidup memerlukan perenungan dan kearifan jika kita ingin Allah berperan di dalamnya. Berbagai pengalaman kehidupan kita hanya mengandung arti apabila kita meletakkannya dalam konteks persekutuan dengan Allah. Kita melihat kehidupan kita dalam perspektif lebih luas tentang keterlibatan Allah dengan kita, yaitu kita memasuki kisah Alkitab yang agung. Sambil kita menyelidiki seluruh keluasan Alkitab, kita melihat bahwa Alkitab mengajarkan kita untuk menyadari berbagai pengertian mengenai kehidupan yang sukses. Menemukan kehidupan yang seimbang berarti mendapatkan sumber sejati kebahagiaan kita dalam Allah. Yang berarti kita mengetahui bahwa hidup kita harus terhubung dengan Allah. Sekian dan terima kasih. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang pendapat-pendapat tokoh. Yang pertama, Evagrius. Evagrius telah mengembangkan tentang pengertian sifat perkembangan spiritual Kristen. Evagrius memaparkan yang paling tajam tentang psikologi pikiran dan perasaan penggalian ke dalam jiwa yang dimana bertahan manusia. Kontribusinya yang paling besar lagi adalah tentang kepekaan sifat manusia, khususnya identifikasi yang dibuat ia tentang 8 pemikiran mematikan yang menggoncangkan budi di kehidupan manusia dan kepribadian. Yang kedua, George Herbert. Menurut Herbert, dalam bukunya Puisi Dapat Mengantarkan Kita untuk Mengerti Bagaimana Persekutuan dengan Allah, sangat jelas bahwa tulisan Herbert menuliskan sisi yang jelas dan yang tidak jelas. Dalam artian, dalam tulisannya ia membandingkan persiapan untuk masuk, langkah-langkah dalam perjalanan kita, dan peran penderitaan. Herbert juga membandingkan keberagaman dalam gereja lalu mengambil keindahannya, kemudian dia selalu mengambil pandangan berbeda dari berbagai konsep kehidupan. Yang ketiga, John Bunyan membuat suatu karya teragung tentang rohani yaitu The Pilgrim Progress yang berisikan tentang kerinduan kekal setiap hati manusia akan Allah. Karya agung Bunyan berisikan cerita tentang seorang Kristen yang pergi untuk melepaskan dirinya dari segala bebannya. Beban yang menimbulkan rasa takut karena kematian dan hukuman yang akan dihadapi pada kemudian hari. The Pilgrim Progress memiliki pesan bahwa kita tidak akan tahu tentang masalah yang akan kita temui sepanjang perjalanan kita. Bunyan bertujuan agar kita memahami kuasa pencobaan dan dapat bergantung pada Allah dapat melewati pencobaan tersebut. The Pilgrim Progress juga menyatakan bahwa keputusan kita terhadap pencobaan sepanjang perjalanan ini akan menentukan hasil hidup persekutuan kita dengan Allah. Yang terakhir, Thomas Merton. Ia menuliskan suatu pemaparan yaitu tentang kehidupan rohani sebagai suatu perjalanan terhadap dalam suatu karya terakhir. Merton mencari suatu pengertian kesamaan dan perbedaan antara agama-agama timur dan agama Kristen. Dalam perjalanan ke Asia, ia merasakan pertemuan yang tak terlupakan dengan Dalai Lama di India. Ia juga pergi ke keagamaan ketika ia menyaksikan patung-patung Sang Buddha yang paling agung. Sejak kematiannya, pengaruhnya terus mengembang dan ia dianggap sebagai mistik pada tahun ke-20. Pemahaman kelompok kami, menurut makalah teman-teman yang sudah menjabarkan kehidupan rohani sebagai perjalanan, dan dari berbagai wawasan yang telah disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama, ada Evagrius yang berbicara tentang pendalaman psikologi, pikiran, dan perasaan penggalian ke dalam jiwa, yang dimana bertahan manusia. Yang kedua, ada George Herbert yang berbicara tentang perbandingan keberagaman dalam gereja, lalu mengambil keindahannya. Kemudian dia selalu mengambil pandangan berbeda dan berbagai konsep kehidupan. Dan yang ketiga, ada John Bunyan. Karya agung Bunyan berisikan cerita tentang seorang Kristen yang pergi untuk melepaskan dirinya dari segala bebannya. Beban yang menimbulkan rasa takut karena kematian dan hukuman yang akan dihadapi pada hari kemudian hari. Dan yang terakhir ada Thomas Merton menuliskan suatu pemaparannya itu tentang kehidupan rohani sebagai suatu perjalanan. Pemahaman kami bahwa sejatinya setiap orang memiliki kehidupan rohani, karena setiap langkah yang kita ambil dalam hidup memerlukan perenungan dan kearifan jika kita ingin Allah berperan di dalamnya. Berikutnya yaitu analisis. Dalam pengetikan pada bab yang kedua, ada beberapa kata yang teman-teman typo. Seperti ada kelebihan huruf yaitu Kristen, yang seharusnya teman-teman maksud adalah Kristen. Begitu juga dengan kata identifikasi, yang seharusnya identifikasi.
Ada juga kata mengocakkan yang membuat kami tidak mengerti apa maksud dari kata itu, sehingga berpengaruh pada penjelasan dan maksud dari kalimat tersebut. Dan masih ada typo di kata-kata lain, tetapi kita tidak cantumkan dalam analisis ini. Kami dari kelompok penanggap ingin mengkritik beberapa hal dari hasil presentasi teman-teman kelompok 3, yang dimana dalam penyusunan makalah dan pemaparan video teman-teman yang sudah dipaparkan, menurut kelompok kami itu sudah sangat baik, tetapi akan jauh lebih baik jika teman-teman lebih memperhatikan dan lebih teliti pada penulisan, karena terdapat beberapa kata yang kekurangan huruf, bahkan ada yang kelebihan, dan juga ada pendobelan kalimat dalam makalah teman-teman, sehingga membuat makalah teman-teman kurang efektif. Dan juga kami kelompok penanggap kurang memahami dengan jelas mengenai pembahasan teman-teman. Teman-teman juga lebih fokus menjelaskan pendapat para tokoh, bukan pendapat teman-teman, sehingga dari kami kelompok penanggap kesulitan dalam berargumentasi. Oleh karena itu, saran dari kelompok kami, jika di lain kesempatan dengan hal seperti ini, sebaiknya teman-teman lebih teliti lagi. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan membacakan 6 pertanyaan yang menjadi pertanyaan dari kelompok kami. Yang pertama, Evagrius mengidentifikasi tentang 8 pemikiran mematikan yang menggoncangkan budi dan pemikiran manusia. Apa saja ke-8 pemikiran itu? Yang kedua, apa saja pengaruh yang sangat besar yang membuat kembalinya jiwa manusia kepada Allah menurut 3 buku monixikos? Yang ketiga, jika George Herbert mengatakan bahwa tidak ada orang Kristen tanpa gereja, lalu bagaimana dengan orang Kristen yang masih jauh dari Tuhan atau tidak pernah ke gereja? Apakah mereka masih bisa mendapatkan kesempatan untuk keempat pilar iman Kristen ini? Yang keempat, apa saja dampak dari pengaturan kehidupan rohani menurut pemikiran Evagrius? Yang kelima, apa yang menjadi dasar atau tujuan utama dari karya Thomas Merton yang mencari pengertian, perbedaan, dan kesamaan dalam agama-agama Timur dan agama-agama Kristen? Yang keenam, mengapa pencobaan begitu penting dalam proses perjalanan kehidupan rohani? Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan pendapat tokoh yang kedua, yaitu pendapat dari George Herbert. Menurut Herbert, dalam puisinya dapat mengantarkan kita untuk mengerti bagaimana persekutuan dengan Allah. Sangat jelas bahwa tulisan Herbert menuliskan sisi yang jelas dan yang tidak jelas. Dalam artian, dalam tulisannya ia membandingkan persiapan untuk masuk langkah-langkah dalam perjalanan kita, dan peran penderitaan Herbert juga membandingkan keberagaman dalam gereja, lalu mengambil keindahannya. Kemudian, dia selalu mengambil pandangan berbeda dari berbagai konsep kehidupan. Herbert juga sangat jeli menyadari cara bagaimana hal yang sementara mengantarai hal yang kekal. Ia melihat hal itu dalam keindahan ciptaan, yang seringkali membandingkan hal-hal yang lembut, bahkan peran pengkhotbah sebagaimana rantai antara bumi dan surga, suatu peran yang sangat dihargai oleh Herbert. Salah satu contoh ketertarikan terhadap puisinya yang memperlihatkan bagaimana musik membawa kesukaan ke dalam jiwa dan menolong kita yang melupakan kesusahan kita. Kesimpulannya yaitu, dalam kehidupan ini kita memiliki bermacam-macam permasalahan hidup. Untuk itu, kita memerlukan kehidupan rohani yang merupakan perjalanan yang harus kita sadari di setiap langkah
yang kita ambil dalam menjalani hidup ini. Kita memerlukan perenungan dan kebijaksanaan ketika ingin agar Allah berperan dalam setiap langkah kita. Kita menyadari bahwa setiap pendekatan kepada persekutuan dengan Allah melibatkan unsur-unsur dalam sebuah perjalanan rohani. Belajar mencari Allah menuntut disiplin dan wawasan. Berarti pengalaman kehidupan kita hanya mengandung arti apabila kita meletakkannya dalam konteks persekutuan dengan Allah. Untuk itu, kita harus menjalankan kehidupan yang kita pilih itu sebaiknya seiring dengan kehidupan kerohanian, dan dari situ kita mendapatkan sumber sejati kebahagiaan kita dalam Allah, yang berarti kita mengetahui bahwa hidup kita harus terhubung dengan Allah.